Selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan membahas 2 langkah penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik, yaitu exhibit menunjukkan pemahaman dan evaluate mengevaluasi pemahaman. Nah, 2 langkah ini merupakan bagian dari pendekatan Word to yang dikembangkan oleh Wiggins dan Mike Tai. Bersama saya hari ini Richa Anita dan teman-teman saya yaitu Novia Elpemi, Novalia Nasari, Nurinisa Ramadanti, dan Rizky Taufikur Rahman yang akan membantu mengeksplorasi lebih dalam tentang topik ini. Terima kasih Richa. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa memperkenalkan dulu konsep dasar where to, terutama bagian lembar kerja E yang fokus pada menilai pemahaman peserta didik dan bagaimana mereka bisa mengevaluasi diri. Ini adalah bagian penting dalam pendekatan UBD atau Understanding by Design. Iya, betul sekali Nuri. Dalam segmen pertama ini, kita akan membahas bagaimana peserta didik bisa menunjukkan pemahaman mereka. Yuk kita mulai. Bagaimana sih peserta didik bisa menunjukkan pemahaman mereka setelah proses belajar? Salah satu cara yang sering digunakan adalah melalui proyek atau presentasi. Ini adalah kesempatan bagi peserta didik untuk benar-benar mengekspresikan apa yang mereka pahami. Misalnya, dalam belajar sejarah, mereka bisa membuat proyek tentang peristiwa penting yang mereka pelajari. Ya, aku setuju. Selain itu, peserta didik juga bisa menunjukkan pemahaman mereka melalui karya tulis. Misalnya, dalam pelajaran bahasa, mereka bisa diminta menulis esai yang menjelaskan tema dari cerita yang telah mereka baca. Dengan cara ini, mereka bisa menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami konsep-konsep yang diajarkan. Menarik sekali ya, bagaimana setiap peserta didik ini bisa memilih cara yang berbeda gitu untuk menunjukkan pemahamannya sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang lebih suka bekerja secara visual, seperti membuat proyek. Ada juga yang lebih suka mengekspresikan dirinya lewat tulisan, dan juga ada yang lebih suka mendengarkan sesuatu. Dan yang penting, ini juga membantu guru melihat sejauh mana pemahaman peserta didik. Mereka bisa melihat apakah peserta didik benar-benar memahami materi atau ada bagian yang perlu ditinjau ulang. Dengan kata lain, ini juga membantu guru untuk memberikan umpan balik yang tepat kepada peserta didik. Setelah mereka menunjukkan pemahaman, kemudian langkah berikutnya yaitu melakukan evaluasi diri. Nah, bagaimana sih menurut kalian pentingnya evaluasi diri ini dalam proses pembelajaran? Oke, evaluasi diri. Evaluasi diri adalah salah satu cara terbaik bagi peserta didik untuk memahami apa yang sudah mereka kuasai dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk merefleksi apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka bisa memperbaikinya. Salah satu cara praktis adalah dengan menggunakan rubrik yang jelas, di mana mereka bisa melihat sendiri bagaimana pencapaian mereka di setiap aspek. Setuju. Di sini, guru BK juga punya peran penting untuk memberikan umpan balik konstruktif. Untuk umpan balik ini harus spesifik. Misalnya, kamu sudah bagus dalam hal ini, tapi kamu perlu lebih memperdalam bagian ini. Nah, jadi peserta didik tidak hanya tahu di mana mereka kurang, tapi juga tahu bagaimana cara memperbaikinya. Betul, dan kadang-kadang peserta didik bisa merasa kewalahan kalau tidak ada arahan yang jelas. Oleh karena itu, evaluasi diri ini tidak hanya membantu mereka menyadari kelemahan, tetapi juga membuat mereka lebih percaya diri dengan apa yang sudah mereka kuasai. Ini bisa memotivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Setelah evaluasi diri, langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana perbaikan. Menurut kalian, bagaimana guru BK bisa membantu peserta didik di tahap ini?
Guru bisa memberikan panduan yang jelas untuk langkah perbaikan. Misalnya, jika seorang peserta didik merasa kurang paham dalam matematika, guru bisa memberikan latihan tambahan atau mengarahkan mereka untuk belajar lebih intensif di topik tertentu atau topik yang mereka belum paham. Penting bagi guru untuk memberikan arahan yang realistis dan terukur kepada peserta didik. Selain itu, penting juga agar siswa bisa membuat rencana mereka sendiri. Misalnya, dengan bantuan guru, mereka bisa membuat tujuan belajar yang SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Ini membantu mereka fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa membawa hasil yang signifikan. Benar tuh, dan ini semua bagian dari proses refleksi diri yang lebih mendalam. Dengan menyusun rencana, peserta didik dapat belajar untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Jadi, kita telah membahas bagaimana peserta didik bisa menunjukkan pemahaman mereka melalui proyek atau tugas kreatif, melakukan evaluasi diri untuk melihat apa yang sudah mereka pelajari, dan menyusun rencana perbaikan untuk terus berkembang. Apakah ada kesimpulan atau pesan terakhir dari kalian yang ingin disampaikan? Refleksi diri adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Ini bukan hanya tentang mengukur hasil, tetapi juga tentang memahami bagaimana kita bisa berkembang lebih baik. Dan jangan lupa, umpan balik dari guru juga sangat penting. Tanpa umpan balik yang konstruktif, siswa mungkin merasa bingung tentang langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya. Betul. Dan yang terakhir, rencana perbaikan yang baik akan membantu peserta didik untuk terus melangkah maju, belajar dari pengalaman mereka, dan mencapai tujuan yang lebih besar. Baik, terima kasih atas diskusinya hari ini. Semoga pembahasan mengenai Exhibit dan juga Evaluate ini bisa memberikan inspirasi dari para guru, peserta didik, dan juga pendengar kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.